Saya nanya sama kakak saya, emang di tes mesin bubut apa? Iya. Itu nanti katanya Bikin tempat lingkaran. pahat bubutnya tuh diganti sama pensil. Terus nanti bikin lingkaran pakai pensil itu eretannya gitu ya. Sehingga sebagai gantinya yang diceritakan oleh Pak Erik itu, kami harus membuat lingkaran dari seutas kawat baja yang susah dibengkok. Ya. Itu dibengkok. Jadi ya, ujung kawat sama ujung kawat tarik aja gitu. Tiba-tiba kan jadi bulat sendiri gitu. Selamat datang di iPods, Ikau Polman Podcast. Episode kali ini disponsori oleh Selamat datang di iPods, Ikal Polman Garden Podcast. Halo semuanya, selamat datang di bengkel manufaktur Politeknik Manufaktur Bandung. Dan di sini, podcast kali ini bakal ada sesuatu yang berbeda. Karena host yang akan membantu acara ini adalah saya, Elvira Javanka, mahasiswa dari Automation Engineering Angkatan 20. Baiklah, hadir di bengkel manufaktur bersama orang-orang yang hebat. Boleh diperkenalkan lebih dahulu, Pak? Oke, terima kasih Kak Zura. Nama saya Didin Sulaiman. Saya mohon maaf bukan alumni Polman, tapi alumni PMS ITB angkatan 76. Dan perlu diketahui, dipahami teman-teman semua bahwa saya waktu masuk PMS ITB tidak punya kakak kelas. Mungkin itu dulu. Baik. Dari program studi maintenance kan. Terima kasih. Sekali jawab. Namanya bukan program studi jurusan. Itu masih jurusan. Oh iya. Kalau begitu boleh dilanjutkan? Baik, terima kasih saudara. Nama saya Erik Hidayat. Saya angkatan 77 tahun di bawah Pak Didin. Jurusan filmmaker. Kalau dibilang sih itu kami yang dibilang angkatan 1 karena pada tahun 77 PMS ITB ini diresmikan. Nah, kalau Pak Didin dibilangnya angkatan 0 karena belum resmi. Ya MBA, ya manajer presiden udah lahir tanpa nikah, dia udah lahir. Kalau kami adalah anak pertama, ini angkatan 0. Baik, tadi juga telah disebutkan angkatan pertama itu pada tahun 1977 ya, Pak? Sekarang kan biasanya kan? Biasanya waktu ini bukan Iya, bukan kan padahal kalau dihitung dari mulainya tadi tahun itu ya itu angkatan 0. Tapi secara resminya kan kita dia natalis 45, jadi angkatan saya yang dibilang angkatan 0. Jadi Pak, tadi udah disebutin nih kata kuncinya. Pak Didin angkatan 0 pada tahun 76 dan Pak Erik angkatan pertama pada tahun 77. Berarti kalau dulu untuk berkuliahnya itu kesulitannya kayak gimana ya Pak sebagai angkatan 0? Oke. Pertama, yang namanya kuliah, mindset kita itu duduk di bangku kuliah, duduk dengan dosen. Ternyata enggak. Hari pertama masuk ke bengkel, suruh mikir, kerja kaku, lari mikir. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kakak-kakak Kakak saya juga kuliah di tempat lain gitu ya. Nah kalau terlambat nggak jadi masalah. Iya. Nah hari pertama terlambat langsung dikalikan kompensasi itu. Kompensasinya dulu apa Pak? Kompensasinya seperti disampaikan oleh Pak Iskandar Atnatamijaya. Jadi guru saya, kakak saya, juga senior kita di Polman. Jadi dulu ya kalau kompensasi itu kita enggak ke materi yang tertinggal, tapi disuruh membersihkan WC, disuruh ngelap kaca-kaca ini. Beda ya? Iya beda. Kompensasi sekarang harus nambah jam kuliah lagi. Dosen kalau ini beda membantu Polman. Ya karena waktu itu dari sisi materi dan dari sisi waktu kami bisa mengejar ya Pak Erik ya kompetensi minimum yang didesain oleh PMS ITB saat itu. Tapi sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut nih Pak, kalau boleh tahu sebelum Bapak kuliah di PMS ITB, dulu tahu PMS ITB kayak gimana Pak informasinya? Baik. Kalau yang Pak Erik nanti bisa cerita lain ya. Kebetulan kalau saya seangkatan itu dengan kakaknya beliau. Oh iya. Dia almarhum kakak beliau. Ya, mohon maaf, sebentar.
ya teman dekat saya juga gitu. Jadi ketika saya mengetahui bahwa ada yang namanya Politeknik Mekanik Swiss ITB itu, kebetulan waktu itu saya sedang membaca koran Pikiran Rakyat. Itu ada di iklan mini. Hanya segini gini nih iklannya itu. Kayak iklan jual mobil. Iklan jual kayak kalau sekarang ya kayak iklan jual mobil gitu. Wah, ini saya bilang menarik. Saya lihat dan waktu itu saya tertariknya itu untuk masuk ke PMS ITB sebetulnya gara-gara simbol. Satu simbol gajah, simbol Ganesha. Iya. Yang kedua adalah simbolnya yang palang putih. Hanya kebetulan kita nggak ngerti ya bahwa itu harusnya latar belakang merah. Dulu masih hitam. Masih hitam putih. Jadi karena di situ ada Politeknik Mekanik Swiss ITB, ITB-nya dengan lambang Ganesha, kemudian Swiss-nya tuh dengan lambang negara Swiss gitu. Benderanya. Nah, kemudian waktu itu kita masih surat menyurat. Jadi ketika saya mendaftar itu melalui surat. Kemudian saya satu kampung dengan Elvira ya dari Tasikmalaya. Jadi waktu itu baca PR, silahkan melamar ke Tromal Pos 70 ya tadi ya. 70. Bukan PO Box, Tromal Pos 70. Dan itu dipakai Sampai zaman saya ya sampai kita jadi pudir. Itu masih pakai. Udah beda ya Pak zaman. Udah. Udah nggak pakai. Jadi kita pakai surat. Kemudian dalam waktu 1 minggu kami mendapat surat balasan untuk mengisi formulir. Iya, Formulir pendaftaran disertai waktu itu fotokopi juga sudah masih belum populer. Belum populer. Jadi kami dapat surat surat pernyataan lulus dari SMA dari sekolah. Sebagai pengganti fotokopi ijazah. Jadi semua asli. Semua asli. Nah, kesehatan. Jadi waktu itu karena takut kehilangan itu, jadi saya datang dari Tasik ke Bandung. Alhamdulillah banyak, kebetulan kakak saya juga kuliah di Bandung. Kemudian adik ibu saya juga di Bandung, jadi nggak harus mencari tempat ini, udah nggak asing. Langsung waktu itu kantornya di teknik fisika atau sekolah SAIG ya gitu. Iya, daftar ke SAIG gitu. Ya alhamdulillah pertama kenal dengan orang yang ada di PMS ITB waktu Pak Iskandar. Karena beliau yang nerima formulir saya gitu. Ujian masuknya di fisika teknik ya? Di fisika teknik juga. Ujian masuk juga harus ke Bandung ya. Iya, ke Bandung. Di sini bukan Pak ujiannya. Bukan di Ganesha. Teknik ITB. Di iya. Begitu Pak Ya, ceritanya. ceritanya itu. Barangkali ini punya pengalaman yang lain nih. Gimana Nah, Pak? saya kan karena angkatan kedua, Iya. tadi udah diungkap sama Pak Dindin, kebetulan kakak saya kan seangkatan dengan beliau. Iya. Jadi saya tahu ceritanya dari kakak saya. Turun temurun ya Pak. Iya, kakak saya. Saya juga Udahlah sekolahnya di PMS ITB aja lah. Aneh sih malah. Jadi saya daftar ke sini karena maksudnya banyak prakteknya katanya apa segala macam. Saya pikir ya menarik lah ya. Iya. Sekolah banyak praktek gitu. Iya. Jadi saya ikut dan saya tidak seperti Pak Dindin, alhamdulillah sudah ujian masuknya udah di Kanayakan. Di Kanayakan, Bukan ya. Di ITB Ya. lagi. Udah di sini, kemudian kan tesnya lebih banyak prakteknya ya. Praktiknya. Aptitude test. Iya. Saya tahu dari kakak saya, katanya nanti di tes tuh ada di mesin bubut gitu. Iya. Mesin bubut itu apa? Kan nggak tahu ya. Iya kan kita nggak tahu mesin bubut itu apa. Iya. Saya cari-cari, kebetulan ada temen punya bengkel. Iya. Bapaknya tuh punya bengkel. Owner bengkel. Owner sebuah bengkel di Bandung, kemudian bengkel bubut gitu ya. Bengkel bubut. Jadi saya diajak teman saya, "Pak, yuk mesin bubutnya." Jadi kasih lihat, ini mesin bubutnya kayak gini. Saya nanya sama kakak saya, emang di tes mesin bubut apa? Iya. Itu nanti katanya Bikin tempat lingkaran. pahat bubutnya tuh diganti sama pensil. Terus nanti bikin lingkaran pakai pensil itu eretannya gitu ya, kayak gitu. Ya. Gitu ya. Di simultaneous antara Iya. kanan kiri dan kanan itu Jadi jadi saya itu di
tempat bapaknya teman saya itu, Latihan dulu coba esok ganti sama pensil, ganti kertas. Jadi saya latihan membuat lingkaran di mesin bubut. di mesin bubut itu gitu. Sampai ya penjol-penjol lah ya. Ya susah gitu ya. Akhirnya besoknya ternyata betul yang kakak saya bilang tuh. Tapi mesinnya kan enak sekali di sini mah kecil ya. Dan dari Swiss baru. ya. Sementara saya kan latihannya di mesin Yang gede. yang paling gede, terus udah jadul, berat gitu, makanya rege-rege gitu kan. Pas datang di sini disuruh coba dulu kan ya. Coba dulu ya. Coba ini teh gerakannya ke sini, ini gerakannya ke sini katanya. Iya. Ya orang udah tahu ya. Gitu kan. Cuman ini kok kecil enak banget gitu ya. Ringan Nggak gitu ya. tahu. Jadi waktu tesnya Jadi waktu nanti Anda harus harus membuat sesuatu dengan itu, nanti kita ganti pensil katanya. Iya. Kata instrukturnya kan. Kita udah tahu kan bocorannya. Iyalah bisa lah. Walaupun rege-rege ya bisa, kayaknya lebih enak gitu sih. Tahu-tahu lingkarannya udah dikasih ya. Iya. Lingkarannya udah dikasih, kita cuma ngikutin. Wah, itu mah jago banget. Makanya saya langsung keterima. Iya. Kalau lulus ya. Kalau dulu Pak Didin juga sama tesnya di mesin bubut. Kebetulan waktu saya ujian masuk itu mesin bubutnya belum datang. Belum datang. Yang ada tuh baru kerja bangku. Nah, ya jadi ngikir. Sehingga sebagai gantinya yang diceritakan oleh Pak Erik itu, kami harus membuat lingkaran dari seutas kawat baja yang susah dibengkok. Iya. Itu. Dibengkok. Jadi ya, kalau Si saya kawatnya kebetulan dibengkokin, ya gitu ya? ujung kawat tarik aja gitu. Tiba-tiba kan jadi bulat sendiri gitu. Bulat sendiri. Tinggal dicek orang Sunda udah lama sedikit supaya bisa nyambung gitu. Pas ditekan-tekan ya gitu. Nah kemudian ketika mesin bubut itu datang, saya dan teman-teman yang ikut menginstalasikan. Nah, di sini nih mesin setengah Ya. Pak Dindin yang lain. Juga waktu perjalanan ke ya. sini juga, Pak, ya? Jadi waktu itu karena mungkin grade of difficulties-nya membuat lingkaran dengan kawat itu Ya. barangkali membahayakan gitu ya ke tangan. Saya pisan itu. Dan susah gitu ya. Susah. Akhirnya saya juga dengar informasi dari instrukturnya bahwa udah kita ganti aja dari melipat kawat menjadi di mesin bubut gitu ya. Enggak yang Ujian kawatnya tetap masih ada Pak, cuman lebih mudah. lebih mudah ya. Jadi kotak Kotak. agak gini sedikit. Itu pakai tang ya. pakai tang. Saya mah freehand. Iya, kesininya kan pakai tang, ada juga. Terus attitude test yang lain kita dikasih berbagai jenis baut. Pasang-pasangkan. Terus ada lubang-lubang ulir kan. Iya. Ya kita mesti masukin ke situ. Kan kalau yang blow on banget maksa-maksain diameter besar ke diameter kecil misalnya gitu. Nah, itu dites. Dikasih waktu. Ya. Tesnya Menarik. gitu ya. Ya. Kayak gitu. Jadi attitude itu ada sedikit sense keterampilan apa enggak gitu Iya, sih. iya, betul. Apa misalnya ditaruh berbagai alat sih, bisa tang, obeng. Tang juga kan bisa macam-macam ya. Iya, betul. Ada Ada tang buaya. tang buaya, ada gegep, ada tang lurus, ada macam-macam. Kemudian obeng juga kan macam-macam. Iya. Nanti misalnya kita harus buka sesuatu atau memegang sesuatu pakai apa? Yang dilihat kan kita itu ngambilnya yang mana gitu. Kan ada sense-nya, kalau orang punya sense mekanik atau praktikal, dia nggak akan terlalu jauh ngambilnya gitu, Yeah. nggak akan jauh-jauh banget ya, kayak gitu-gitu dites dulu. Dulu banyak Pak yang daftar ke PNS ITB waktu dulu. Zaman saya itu yang daftar kurang lebih 500 orang. Lumayan banyak. 500 atau 600 orang sekitar itu. Yang diterima angkatan saya itu cuma 52. 52. Wah. Iya, angkatan-angkatan awal cuma 50. 52 ya. 50-an. Ya, 50 50. satu angkatan 50. Itu tuh khusus untuk yang maintenance mekanik. Enggak. Jadi dulu itu ada yang namanya tingkat persiapan bersama. Jadi 2 tahun pertama, tingkat 1, tingkat 2 tuh bareng. Bareng gitu. Bareng. Nanti tingkat 3 baru Spesialisasi. spesialisasi jadi toolmaker 25 orang ya. Ya, 25 orang. Atau 22 gitu. Terus maintenance segitu juga. Gambar itu cuma 5 orang. 5 atau 6 gitu. 5 tuh Ya. ya. Cuma 5 orang. Itu misalnya di tingkat 3 aja. Berarti mulai di penjurusan, jadi awal tuh basicnya dulu ya. Basic, Ya. mekanik semuanya bareng. Sehingga angkatan kami sampai angkatan tertentu itu
eh, dari jurusan apapun, dari spesialisasi apapun, kami mempunyai sense base of mechanics-nya tuh satu dengan yang lain itu kompetensi minimumnya sama. Sama mirip. Karena Ya, 2 mirip. tahun bareng. Karena 2 tahun bareng gitu. Jadi spesialisasinya cuma di 2 semester. Di 2 semester akhir aja. 2 semester akhir. Dan itu Mohon maaf Pak, pengen nanya, kalau dulu udah ada tes olahraga belum Pak? Ada. Ada juga. ada Aduh, lompat 12 menit aja. kalau zaman Sebukanya. angkatan saya nggak ada. Pada Miri nggak ada, waktu itu nggak ada tes lari, nggak ataupun ini, tapi olahraganya mulai minggu pertama sudah ada Sudah ada pelajaran. pelajaran olahraga gitu. Sampai kapan Pak pelajaran olahraga lama? 1 semester? enggak sampai akhir kan. Sampai akhir. Akhir ada terus. Cuman nah ini kami itu olahraganya sore hari, kuliahnya pagi hari, sehingga waktu kami mengikuti pelajaran olahraga tidak ada program Ya. teori ataupun praktik yang terambil, terabaikan gitu. Jadi semuanya ikut. Anda berenang ada nggak? Ada. Iya, Dan saya dites. ada berenang. Iya, ada Dites berenang. sampai sekarang nggak bisa renang, tapi lulus karena megang. Kan di kolam renang tuh ada bus itu ya. Di sentrum jadi 1, nah di atas 1, 2, 3 saya langsung pegang itu. Jadi juara pertama. Cepet. Tapi ya Olahraga. Pak almarhum Pak Damiri waktu itu sebagai dosen olahraga kami tahu, cuma ketawa aja gitu. Daripada tenggelam. Oke. Oke. Unik juga ya. Unik. Sekarang olahraga nggak sampai ada berenang, cuma 1 semester aja juga olahraga. Cuma 1 semester. Iya. Kita 6 semester. Kita ada 6 semester. Ya, ini macam-macam sih. Ada karena pada Miri itu rada-rada panahan kalau Ya, ada ya. panahan. Jadi rada-rada ada olahraga aneh juga, ada handball, Handball, ya aneh bola keranjang. bola keranjang. Karena takraw juga lapang basket Kalau bola beracun ada Pak? Nggak ada. Dikirain Bola keranjang. beracun. Jadi Jadi- memang olahraganya rada aneh-aneh juga tuh waktu itu. Keranjangnya itu non sih anu tinaja di tempat sesuatu tempat yang dianyam dari bambu itu. Dari bambu. Bola keranjang. Nah, terus dibolongin bawahnya. Iya. Iya. Nah, itu jadi keranjangnya. Pokoknya serba. Terus sepak takraw. Sepak takraw ada. Takraw. Di sini sepak takraw. Ada sepak lapangnya di sini. Ya enggak dibikin aja. Dibikin aja. Di Bengkel Blas itu dulu tempat basket, jadi satu lapangan dipakai segala macam, volley, basket, Ya. tenis. Itu dibikinnya sama Bapak juga? Iya. Kita. Sama Kita. Saya ngelas pagar itu, pagar yang depan saya ngelas. Ngelas. Yang sekarang ada pagar itu, sekarang saya kosong. angkatan saya ikut ngelas. Aduh, Iya. keren ini. Masih ada tuh kan, pagarnya masih kayak gitu Iya. dari zaman saya. Jadi memang dulu pintu gerbangnya bukan yang sekarang. Ya. Pintu gerbang yang dulu itu yang ada tempat masuknya parkir motor karyawan. Itu gerbang utama Oh Polman. iya itu. Di sini ya. Yang di sini. Nah, yang di sana itu dulu itu ruang direktur dan administratif. Ya. Ya. Nah, di bawah Rupantama waktu itu belum ada. Belum ada. Yang ada itu Aula gambar. aula gambar di bawah. Wisuda itu kan. Nah, wisudanya di sana. Karena cuma 50 orang. Cuma 50, ya nggak masalah. Ada masalah. yang punya mobil masih sedikit. Punya mobil ya cuma expert sama Pak Hadi. Sama enggak sama saya, orang tua saya kan nggak punya kendaraan juga. Jadi ya dari rumah saya itu ya naik angkot. Mau wisuda gitu. Taksi juga jarang kan kita. Nggak ada lah. Nggak ada taksi juga. Belum ada. Kalau motor gitu banyak. Oh banyak kalau itu ada. Sudah. Cuman tidak banyak. Jadi dulu untuk tempat kuliahnya di sini udah seluas ini kah atau dulu? Kalau luas area Luas area sama. sama. Cuman bangunan yang berbeda. Itu belum ada. Yang belakang ini nggak ada semua. Zaman kami kuliah, bangunan yang ada itu yang sekarang apa namanya lantai bawah ini nih, Ya. Kayak di bawah. yang dulu. Iya. Nah, sampai yang
gedung logistik Pak Erik ya. Gedung logistik. Bengkelnya cuma sampai pintu itu. Gedungnya sampai situ, pintu itu tuh. Pintu itu. Sampai pintu Ya. itu. Jadi bengkel itu pintu sana sama pintu itu tuh, gerbang yang ini nih. Yang di sini yang Nah, yang bengkel yang sebelah sana yang di bawah lantai 2 itu lapangan olahraga. Yang tadi disebutkan Pak Erik, ada lapang basket, ada sepak takraw, ada apa-apa gitu. bawah yang lantai dia. Jadi lamun main volley basket itu bingung ya karena mana gitu. Banyak banget. Banyak. Kebayang Pak, itu cerita-cerita. Aduh, jam. Nah, ini yang volley sama Rineka Maya itu dulu masih bukit. Ya masih Masih bukit. Masih kebun awi. Ya. Kemana Paragi noong mandi. Kebun awi. Kali sebelah situ ya. Enggak, Pak? dia tuh masih udah di situ. Tetap yang itu. Cuman kalau kami kan kalau makan tuh nggak bisa cari ke kantin Iya, ya, belum ada gitu. kantin. Jadi masing-masing bawa dari rumah. Oh. Nah, makan itu Di kebun awi. favoritnya tuh di sana sama di situ tuh. Yang sekarang tempat UKM-nya otomotif. UKM ya. Oh, jauh ya Pak ke belakang. Tapi waktu itu belum dipapas, Iya. masih serata dengan ini. Atau tanah Nah, jadi angkatan saya makannya di sana, angkatan dia di atas gitu. bisa gitu. Nggak terpisah sih sebenarnya karena guyonnya yang Spotnya memang di situ. Ya saya katakan tadi, mohon maaf ini cuma just kidding ya. Iya. Jadi di bawah tuh ada seke itu tempat mandi Air saya tuh. Seke. tempat Mata air. air. Nah di situ banyak yang suka mandi. Jadi makan tunggal tuh sama. Warga sini Pak. Warga kampung sini aja. Warga kampung. Ya, jadi jangan diikuti lah. Jangan diikuti. Apa kegiatan ini jangan ditiru. Kalau ada sih nggak apa-apa juga sih. Rezeki. Udah tertutup Pak sekarang. Sudah tertutup. Alhamdulillah sudah tertutup sekarang. Itu deh. Berarti perkuliahan di sini selama 3 tahun ke depannya, mulai dari barang-barang didatangkan terus dirakit Ya. oleh mahasiswanya. Ya. Ya diinstal. Diinstal. Kata Pak Dindin, saya menginstal sedikit lah. Tapi Jadi kebanyakan angkatan zaman Pak Dindin kami yang itu ada materi praktek itu, satu kerja bangku, yang kedua adalah instalasi mesin, Instalasi. yang ketiga baru praktik kerja mesin. Nah, pada saat install mesin itu kerjaan kami satu bongkar peti. Ya bongkar peti. Mesin datang, bongkar peti. Kemudian petinya dibuka. Nah, nanti kalau udah yang membuka peti itu adalah yang praktek instalasi untuk buka peti. Ada juga. Ada. Nah, nanti kalau buka peti udah selesai, ada masuk bagian instalasi mesin. Itu yang instalasi mesin. Gitu. Install mesinnya pakai ini, pakai sentri ini. Yang ini. Yang yang kuning itu tuh, yang kuning. Itu yang ada demak demak gitu. itu. Apa kerekan Kerekannya. yang kuning. Iya. Nah, kemudian Kayak gitu jadi pakai sudah gitu yang dari instalasi mesin yang bongkar peti tadi itu karena mungkin instrukturnya kayak nyari bahan prakteknya susah ya. Jadi kami disuruh meluruskan paku. Ngurusin Pak. Ya, Jadi kan pada bekas itu. Paku bekas bekas peti mesin. dibongkar, petinya itu pokoknya sampai papan kecil. Iya. Sampai Masih dulu petinya papan. dijadiin palet-palet, Jadikan palet-palet untuk berdiri. Ya, Gitu. palet untuk Ada mungkin di sebelah sana yang Iya. Di Ya, sana mana sih? ada. Kok sekarang Yang nggak ada ini. paletnya sih? Ada di mesin. Biasanya kalau kerja kan pasti Enggak, di kalau atas ini palet. Kan? karena pakai computerized jadi Oke. di meja gitu. iya. Jadi kalau misalnya kalian yang ya saya waktu itu termasuk yang kurang tinggi, jadi saya dikasih palet bawahnya. Oh, nggak ada standar untuk tinggi maksudnya. Ada ke sini. Ragun tuh harus segini. Nah, nanti kalau yang bangku kerjanya kan tetap Iya. orangnya kan pendek, Iya. nggak bisa diturunin. Iya. Jadi orangnya diganjel gitu pakai pakai palet tadi. Salah satu contoh seperti itu. Ini jadi inget lagi. Iya. Kemarin pagi ya Pak. kan saya kebetulan mengerjakan video profile yang baru. Ya. Salah satunya kita bikin syuting para mahasiswa sekarang kerja bangku. Iya Bang. Sebelum syuting kan dilihat dulu kan mereka dulu pada salah semua Pak berdirinya. Jadi saya ajarin lagi ini berdirinya 75 derajat ini jadi ingat lagi kalau harus segini. Betul.
pada nggak tahu ya. Termasuk Jadi ketika cara posisi berdiri dulu kita diajarin Ya. posisinya gimana Harus tepat sehingga apa gerakan-gerakannya itu tuh kalau posisi berdiri nggak pas sama gerakan nggak pas itu akan sakit kaki dan sakit iya, pinggang. sekarang dari pagi dari jam Dari 7 sampai pagi. jam 2 berdiri kayak Tapi gitu. kalau posisi kaki serta gerakan badannya itu sesuai secara ergonomi ya, Ya, Erik, mungkin. itu Anda selama seminggu ngikir pun nggak terasa. Paling yang terasa itu kapalan. Ini mah kapalan. Kapalan. Masih ada Kalau ini kapalan nggak sampai bisa. sekarang. Kalau kapalan kan nggak bisa diakalin gitu. Sampai sekarang kayaknya masih ini kapalan. Nggak hilang-hilang. Iya, iya. Saya juga pertama praktek langsung diajak ke bengkel ME Pak untuk mikir. Mikir, Ya. iya. Ya, diajarinnya sama supervisi kalau sekarang. Iya, iya, iya. Ya, ya. Ya kerja bangku itu memang filosofi awal dari Membangun manufaktur, ya. Jadi maksudnya kita belajar kerja bangku, kan kerja bangku itu ada ngikir, mahat, gergaji segala macam. Ya menurut saya bukan melulu kita belajar itu, tapi di situ justru kita dilatih berbagai nilai-nilai ketangguhan, kedisiplinan, ketekunan, kegigihan segala macam ada di situ. Ada di karena situ. sebel banget ya gini, wah belum rata, kayaknya pengen nampar struktur aja, oh gitu waenya menincan gitunya, ini belum Karena- situ. Jadi memang itu pendidikannya di situ ya. Betul kata Pak Erik, ketika kita itu tidak bisa menahan emosi pada saat kerja bangku gitu, yang tadinya benda kerja itu sudah bagus, flat, siku, Bisa itu jadi akan rusak berubah, akan berubah menjadi cembung, menjadi cekung, pasti tidak akan siku. Oleh karena itu tadi sangat bagus sekali untuk membangun jiwa korsanya seorang mekanik ya adanya di kerja bangku. Di kerja menurut bangku dan saya, gitu. kita kan kebanyakan kan orang-orang awam di mekanik ya semua juga datang kebanyakan dari SMA, jarang lah yang dari STM Jarang, atau jarang. apa. Jadi kita kan nggak pernah tahu yang namanya kikir aja nggak tahu gitu ya, gergaji kayak apa. Tiba-tiba masuk ke sini kita diperkenalkan dengan kerjaan-kerjaan dan alat-alat semacam begitu. Ya tentu saja kita kan awalnya yang ketika hari pertama hari-hari awal menganggap baja itu sesuatu yang keras. Ketika bulan ketiga aja udah kayak tahu ya, kayaknya kita bisa ngapain aja tuh sama si baja gitu, bisa diapain aja sama tangan kita karena segala macam pakai tangan ya. Kita bikin apapun, dikikir lah, dipahat, gergaji, di segala macam oleh tangan kita karena kita baru boleh masuk ke mesin semester 2 kayaknya. Semester 2. Semester 2. Jadi selama 6 bulan kami itu satu semester itu 21 minggu. Ya, mikir Bayangin 21 minggu. Mikir 14 minggu karena teorinya seminggu. bener. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Erik, kita itu mulai dari belajar menggergaji lurus atau enggak. Selain lurus itu siku enggak dengan permukaan yang dijadikan landasan, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah kita belajar mahat ya. Jadi itu ada bagian-bagian tertentu dari benda kerja. Dulu kami mengatakannya profil. Oh ya Pak Erik ya. Profil itu Di mana si profil itu harus berbentuk sedemikian rupa hasil kerja ngikir, ngebor, mahat dan juga tatah. Gitu. Mahat dan tatah itu berbeda ya. Kalau mahat itu kan kita membangun alur, kalau tatah itu menghabiskan. gitu. Memapas. Ya betul, memangkas. Ya gitu. Jadi kita itu dikasih pelajaran untuk mempunyai feeling terhadap material ya, karena kebanyakan kan kita bersentuhan dengan logam. Betul. Jadi ketika kita dilatih tangan kita itu melakukan apapun terhadap logam itu, feelingnya dapat gitu. Ya. Jadi ketika kita masuk di mesin apapun, kita udah bisa tahu kalau kecepatan putarnya segini, wah ini mah potong. Jadi karena kita feelingnya Feelingnya udah jalan tanpa harus ngitung. Tentu saja kita teorinya dikasih lah kalau bahannya ini kecepatan potongnya segini, berarti RPM-nya segini kita paham. Tapi kalau orang mekanik begitu lihatnya gancang ting gitu, udah langsung kelihatan atau lambat ting atau apa. Ya. Karena feelingnya kita dilatih cukup intens ya dulu gitu. Apalagi kalau saya tambahkan jadi yang tadi sampaikan Pak Erik. Dulu kami menggunakan pahatnya itu HSS,
high speed steel. Jadi we are never Belum using ada carbide carbide tuh ya. nggak ada gitu. Sehingga dengan demikian ketika mendengar suara mesin, tadi kata Pak Erik, oh ini terlalu tinggi putarannya. Yang pertama. Yang kedua, kami bisa tahu juga bahwa dengan suara mesin itu kami bisa mengatakan bahwa pahatnya itu enggak center, bisa di bawah atau bisa di atas. Tuh. Kemudian ketika ada teman yang kerja dan kita diberikan hasil pekerjaannya dengan permukaannya seperti ini, kita bisa tahu ini pahatnya itu gosong, tumpul dan seterusnya gitu. Mulai dari rompal, kemudian pahatnya gosong, tidak tajam gitu deh. Kita udah paham gitu. Makanya kalau kita lihat misalnya sekarang tool store ya, apa tempat pinjam alat tool crib itu di sebelahnya ada mesin-mesin gerinda. Iya. Ketika kita dapat pelajaran di tool crib, sebagian besar kita itu diajarin ngasah tools karena belum ada bit yang carbide itu ya. Jadi belajar ngasah bor tuh gimana, belajar ngasah pahat bubut, pahat milling dan sebagainya. Jadi memang kenapa kalau Anda lihat di belakang atau di sebelah tool crib itu ada mesin-mesin gerinda alat gitu ya. Memang dulu pelajarannya itu. Mungkin sekarang nggak begitu dibutuhkan ya karena banyak bitnya itu. Kerja dengan carbide. Ya gitulah cerita dulu. Kalau dulu instrukturnya memang udah dari orang Indonesia dulu Pak? Sebagian besar ya. Zaman saya itu instruktur, kepala instrukturnya. Kepala instrukturnya itu dari orang Swiss. Ya, jadi ada tingkat 1, lain lagi dengan tingkat 2, lain lagi tingkat 3. Nah kemudian di bawahnya orang Swiss itu ada orang admin, ada teman kita atau guru saya senior saya yang lulusan dari Akademi Teknik Mesin Industri di Solo. Kalau sekarang namanya Politeknik Atmi. Nah, ya terima kasih lagi ya. Barangkali terima kasih ya kepada Pak Alberto. Sangat. Jadi ada almarhum Pak Nur Aini, Pak Budi Prastawa, Mas Gianto, dan kawan-kawan. Terima kasih atas dedikasinya kepada kami sehingga beliau adalah yang mengawali mengajari kami itu lulusan Atmi nggak tahu pertama atau kedua gitu ya. Itu mah. Nah mereka lah yang jadi pionirnya ya. Ya jadi penterjemah antara instruktur yang dari Swiss terhadap objek praktik kami. Nah kemudian setelah kakak-kakak kami atau instruktur kami, guru kami yang dari Atmi ini, ada kakak kami lagi yang lain yang dulu itu dari sekolah ahli instrumen gas. Kalau saya gitu dulunya itu di bawah Fakultas Teknik Fisika ya. Pak Hadi. Ya, Pak Hadi. Fisika teknik gitu. Nah, mereka lah yang menjadi kalau kami mengatakanlah asisten instruktur Pak Arik ya. Ada yang jadi asisten instruktur, ada juga yang menjadi technical assistance. Nah, perbedaan asisten instruktur dengan technical assistant itu begini. Kalau yang asisten instruktur itu menjembatani kami dengan instruktur. Instruktur menjembatani kami dengan bule. Nah, kalau yang technical instruktur itu mereka support terhadap kebutuhan kami untuk praktik, untuk menyediakan bahan dan lain-lain gitu. Kayaknya yang masih ada, udah nggak ada aja. Sudah pada pensiun kecuali tinggal satu Pak Suyono. Tapi dia udah jadi dosen sekarang. Baik Pak, wah menarik sekali ceritanya. Saya dengar Pak Dindin itu adalah salah satu founding fathers-nya AE, betul nggak Pak? Baik, terima kasih. Jadi boleh dikatakan ya, boleh juga dikatakan enggak, karena pendirian Mechatronics atau dengan dikenal dengan automation engineer itu kan merupakan suatu konsorsium beberapa pengajar gitu ya. Hanya memang yang diberi inisiasi awal oleh Pak Direktur almarhum Pak Hadi Waratama, semoga beliau tenang di surga sana.
di tahun 93 rasanya. 93 dulu Pak Erik dan saya itu masih dalam satu tim. Pak Erik sebagai kepala bidang produksi dan saya sebagai tim PPIC-nya, Production Planning and Inventory Control-nya. Nah, tahun 93 karena ada jabatan yang ditinggalkan oleh Pak Iskandar karena beliau harus pergi sekolah ke Australia, maka terjadi strukturisasi sehingga Pak Erik dipindahkan menjadi bidang administrasi umum dan keuangan. Jadi Wadir 2 ya. Yang Wadir 2 kalau sekarang. Kemudian yang menggantikan Pak Erik itu Pak Albertus Budi Setiawan. Nah, saya karena ada tugas baru dari Pak almarhum Pak Hadi untuk menginisiasi atau membuat konsep apa sih mekatronik. Di pada awalnya saya bekerja kurang lebih sendirian itu sekitar 1 semester atau 1 tahun lah. Nah, kemudian kalau ketika konsepnya sudah dibentuk, baru ada dosen atau kalau dulu kita nggak mengatakan dosen Pak Erik ya, tapi instruktur. Masih instruktur. Apapun pendidikannya, yang penting dia itu ngajar, kami sebut sebagai instruktur. Jadi itu udah saya dibantu oleh Pak Hadi Suprianto yang sekarang juga dosen di AE, kemudian Pak Ismail, Pak Aris, Pak Aris Sudiarto, Pak Noval Lilansa, sama Pak Wahyudi. Jadi kami berenam waktu itu dari konsep yang pernah saya usulkan ke Pak Hadi, dan alhamdulillah konsep itu disetujui oleh beliau. Nah, kami berenam mencoba menerjemahkan konsep itu berdasarkan kompetensi masing-masing. Karena mekatronics itu kan terjadi di komponen mechanical engineering, electrical dan electronical engineering sama informatical technology gitu. Maka dari berenam itu kami bagi siapa yang bertanggung jawab pada mechanical engineering, siapa yang information technology, sama yang ke electricalnya. Nah, jadi kebetulan karena dari 6 orang yang mechanical engineering-nya tuh hanya saya sendiri, jadi otomatis sayalah yang menerjemahkan bagian mekaniknya di mekatronik. Nah, ide awal untuk bisa memberikan pemahaman pada orang lain apa itu mekatronik, saya mengambil contoh itu adalah lengan robot. Ya, dengan robot yang sekarang menjadi simbol jurusan automation manufacture dan mekatronik. Kenapa dengan lengan robot? Karena dari lengan robot itu tanpa harus menerjemahkan atau harus mendeskripsikan apa sih yang ada di dalam ini, orang udah tahu, oh ini ada gerakannya, ada unsur mekanikalnya, kemudian untuk kiri kanan depan belakang muter kiri muter kanan dan seterusnya itu pasti pakai information teknologinya yang mendukung terhadap kontrolnya, itu pasti ada elektrik dan elektroniknya, sehingga dengan sangat mudah orang memahami itu gitu. Ya, kemudian ya kami alhamdulillah bekerja waktu itu dari tahun 93 dan menerima mahasiswa angkatan pertama itu tahun 95. Nah, itu juga sama. Ketika kami membuka jurusan baru dengan program studi mekatronika waktu itu, mohon maaf juga terjadi lagi ke tahun 76. Iya benar. Jadi menerima dulu mahasiswa, walaupun izinnya belum ada. Izin belum ada, tempat baru selesai juga ya. Nah, namun alhamdulillah pada akhirnya sebelum mahasiswa mekatronics itu lulus, izin sudah keluar. Jadi bisa mengeluarkan ijazah dengan program studi mekatronics. Nah, itu kira-kira sejarah awal terjadinya mekatronik. Kemudian pada saat itu kenapa muncul ide mekatronics? Karena waktu itu ya almarhum Pak Hadi Waratama mungkin melihat peralatan-peralatan yang ada di Polman saat itu. Waktu itu ada CNC-nya masih kene pakai Ini masih 2D. bolong bukan yang trip
Masih pakai 2 pita, aksis pita gitu. itu Pak. Iya, pakai pita itu. Pakai pita. Jadi bukan programnya pakai- bukan pakai NG apa? G-code. G-code. Ya. Tapi pakai punching tip. Punching tip. Jadi kalau mau membuat program tuh pasti G-code-nya dibuat dulu. Nah, dari G-code pindahkan dulu menjadi punching tip. Baru dibaca. Nah, baru punching tip itu yang dibaca oleh CNC-nya. Jadi ya, Juga Pak, semester kemarin baru aja belajar buat mesin CNC G-code-nya. oke. Nah, dari situ Pak Hadi melihat ini kayaknya perlu ada program studi baru yang namanya tadi mechatronics itu. Nah, akhirnya kami diminta Pak Hadi waktu itu membuat atau mereproduksi yang Sixis itu, yang ada Sixis-nya mesin ini. CNC yang pakai motor DC, yang bukan pakai servo. DAE masih ada sekarang. Oh, mesin apa Pak? Sixis namanya. Sixis. Mini mesin CNC miniatur sih, enggak Ya seperti kayak yang MCO kemarin, Ya. tapi Sixis. Sixis gitu. Yang MCO yang merah-merah yang jadul itu. Ya. Nah, waktu itu tantangannya alhamdulillah terjawab waktu itu. Kenapa? Karena waktu Sixis itu kontrolernya jebol. Jadi kami oleh Pak Hadi waktu itu diminta, oke, kalau kalian mampu buktikan. Iya. Nah, alhamdulillah tim kami bisa membuat itu, khususnya dalam ini yang sangat concern terhadap pemrograman itu Pak Noval. Sementara saya melihat dari bagaimana kontrol dalam mekaniknya, teman-teman yang lain dalam kaitan instalasi listrik dan elektronikanya, Pak Noval lebih ini ke dalam programmingnya. Alhamdulillah itu rasanya kurang dari 4 bulan itu jadi gitu. Dari jurusan AE-nya jadi Dan mesin itu sudah jelas, laporkan karena dia yang punya uang, jadi saya minta uang ke beliau untuk membayar lembur kami. Kami nggak berani dulu minta bayaran di awal. di awal karena Sukses dulu. harus sukses dulu. Nah, alhamdulillah sukses, minta uang lembur ke Pak Erik, sama Pak Erik dikasih. Nah, ketika Wadir 2 versi sekarang itu udah setuju, maka kami berani mengusulkan ke direktur. Ini Pak. Nah, kemudian waktu itu yang menjadi kendala adalah kami belum punya teaching aid untuk berbasis elektrik dan electronics. Nah, oleh karena itu tadi saya katakan, saya yang membuat konsep bagaimana praktik elektronik itu dibuat. Maka yang barangkali sampai sekarang masih ada ya, yang pakai kotak-kotak. Masih Pak. Nah, itu adalah desain kami gitu. Jadi saya yang membuat dari bagaimana meja dan tampilannya bersama-sama Pak Hari Sayoko dan Pak Antono waktu itu, bagaimana mejanya dibuat. Kemudian Mas Wahyudi yang mendesain bagaimana komponen itu dimasukkan ke dalam kotak supaya mudah dipasang juga mudah dicabut. Kemudian Mas Aris yang mengembangkan program modulnya untuk digital. Kemudian kalau Mas Noval itu untuk ininya, yang powernya yang di kotak bawah itu. Nah, kalau Pak Hadi dan Pak Ismail itu dan Pak Hadi itu waktu itu saya lupa, tapi yang saya ingat Pak Ismail itu di elektrikalnya, Pak Hadi itu di dalam pengontrolan panel-panel yang lain ketika kita membuat sistem kontrol gitu. Berarti Pak, setelah kita masuk ke pembicaraan ini, berarti kita mengingat kembali sebelumnya. Setelah lulus dari Polman, apakah langsung menjadi pengajar di Polman lagi? Oh, oke. Ya, Erik dulu. Pak Erik dulu lah, silakan. Kalau saya iya lah, jadi ketika saya lulus, saya itu langsung kerja di sini. Di sini. Tapi boleh dikata barangkali saya waktu kerja di sini bukan jadi instruktur atau pengajar. Saya itu unit produksi pertama di Polman. Karena Untuk kamu ketika apa, Pak? saya lulus, saya masuk sini, saya tuh jadi tukang bubut. Jadi kerjaan saya ngebubut pesanan dari luar. Jadi tahun 80 awal itu kita sudah menerima pesanan produksi dari luar. Saya masih ingat kita bikin puli-puli
Pemesannya juga saya masih ingat, PT Beta Sarana namanya. Dasar. Jadi saya setiap hari kerjanya bikin puli Iya. di mesin bubut gitu. Mesin bubut Dania dan Grazioli itu punya saya itu. Ih, Udah Di sana aja. tuh, sana. Karena yang gede di sana. operatornya ya udah. Jadi kalau mahasiswa belajar di situ ya saya ngajarin lah sedikit gitu ya. Tapi jabatan saya bukan instruktur. Jadi saya itu tukang bubut aja. produksi. Unit produksi. Jadi kalau dibilang unit produksi Polman pertama, saya orangnya. Iya. Jadi, sebagai operator aja gitu ya. Bikin itu. Kemudian setelah itu ya kebetulan saya mendapatkan beasiswa untuk studi lanjut. Baru saya berangkat. Ketika pulang ya kerja lagi. Ya seperti memang layaknya yang lain-lain lah. Jadi saya jadi tenaga pengajar. Tapi kebetulan seperti tadi Pak Didin bilang, ya saya ditugasi untuk memegang jabatan asisten direktur untuk bidang kerjasama industri gitu. Jadi makanya saya bareng sama Pak Didin untuk urusan kerjasama industri pada saat itu ketika kami pulang dari Swiss gitu. Ya begitulah kira-kira. Untuk Pak Dindin, Kalau saya begitu lulus, alhamdulillah nggak kerja di sini. Enak keluar dulu ya. Saya tapi masih kalau dulu di sama kan Kemendikbud, jadi juga Kemendikbud juga ya, ya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hanya kalau saya itu menjadi, mohon maaf, instruktur pada Pusat Pengembangan dan Pendidikan Guru Teknologi P3GT. P3GT. tiga gitu. Dulu Bukan itu, pesantren. dulu itu bahasa Inggrisnya Technical Teacher Upgrading Center. Center ya. Ya, TTUC. TTUC. Kemudian berjalannya waktu namanya ganti menjadi Technical Education Development Center, Oh ya TEDC. Ya? TEDC. Nah, sekarang kampus itu ada di Jalan Pesantren. Tapi ketika saya ditugaskan di sana, itu kantornya masih di Jalan Dr. Rum, yang sekarang menjadi kantor Dinas lah ya? Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi ya? Provinsi Jawa Barat. Gitu. Jadi kantor pertama saya di sana. Kemudian tahun 81 tepatnya tanggal 15 Desember saya minta dipindahkan ke Polman gitu, ke PMSITB waktu itu. Ya tantangannya cukup unik kalau waktu di TTUC itu. Beda tantangannya dengan di PMSITB. Guru-gurunya guru-guru STM ya. Ya, karena saya waktu itu usia antara 21 22 tahun lah. Fresh graduate lah ya. Fresh graduate ya. Masuk sekitar 17 18 tahun. Belajar kolak. Tambah 3 berarti kan 21 tahun gitu. Nah, terus begitu datang ke sana harus ngajar yang usianya seumur bapak saya. Iya. Orang-orang tua. Orang tua. Karena kan direktur-direktur kepala-kepala STM kan. Itu udah tua ya. Ya, itu ya. Ya. Tantangannya sangat cukup banyak. Pertama adalah karena barangkali saya masih muda, jadi dianggap anak sama mereka. Iya. Jadi lamun disuruh tuh nggak pernah sering nggak didengar gitu. Apaan sih gitu? Suka kayak Nah, setelah saya kasih pekerjaan, suruh mereka bekerja. Seperti saya mikir dulu di sini, suruh aja mereka mikir. Wah, ternyata banyak yang protes. Saya wah cina saya ngajar sekian lama di STM gak pernah disuruh begini. Nah, saya bilang deh, menurut sama saya. Ya akhirnya ya kita mensimulasikannya seperti itu. Akhirnya setelah minggu kedua baru mereka ngeh gitu bahwa dari sisi kompetensi lulusan PMS ITB waktu itu memang sudah diakui. Ternyata ya guru-guru SEM ya memang ada kepala sekolahnya yang ikut pelatihan akhirnya mengakui ya, bagaimana. Nah, yang unik lagi adalah mohon maaf ini bicaranya dalam struktural gitu. Saya kan D3 gitu. Ya. Di sana rata-rata S1 yang ngajar. Jadi D3 tuh aneh, belum ada di undang-undangnya apa. belum ada di D3. undang-undangnya. Itu kan baru muncul di Ya, undang-undang tahun ya yang 89. menjadi masalah itu ketika saya mau diangkat jadi pegawai negeri sipil di sana.
karena diploma 3 itu belum ada di undang-undang. Apa itu saya, diploma 3? saya diangkatnya jadi lulusan SMA. Nah, Iya. karena itulah saya mengundurkan diri dari sana. Karena sakit hati. Udah kuliah gitu 3 tahun tapi tidak diakui gitu. Padahal waktu itu menurut janji dari waktu itu Pak Dirjen ya, Pak Dodi Ya, Nawijaya. Pak Dodi udah di Ya, Dirjen. Dirjen. Direktur. Beliau waktu itu mengatakan bahwa lulusan PMS ITB itu kalau jadi pegawai negeri akan mendapatkan golongan 2B plus 3. plus 3 tahun. Sehingga kalau berkarir 1 tahun sebagai PNS bisa naik ke 2C gitu. Nah, kenyataannya saya enggak, malah saya diangkat jadi 2A. Karena enggak sesuai dengan yang diceritakan. Akhirnya saya balik lagi ngadu ke Pak Iskandar. Pak Is gini. Pak Iskandar waktu itu juga melaporkan hal ini ke Pak Hadi. Dilalahnya Pak Hadi itu dulu selain direktur PMS ITB juga beliau tuh direktur pendidikan menengah kejuruan di Depdikbud gitu. Nah, nyambung kata Pak Hadi, udahlah daripada bingung-bingung kamu resign dari sana pindah ke sini, nanti kamu jadi PNS-nya di sini. Kurang lebih seperti itu ya waktu itu. Disitulah mulai. Jadi apa PNS. Kemudian waktu itu seperti Pak Heri katakan, beliau mungkin banyaknya di mesin, kalau saya di kebagian ngitung-ngitung. Iya, harga dasar pertama di mana? Disuruh tempatnya di office. Oh, di sama Pak Supar. Oh, langsung ya? Sama Pak Supar. Langsung pegawai nih datang benda kerja dihitung harganya berapa, materialnya apa dan seterusnya. Nah, karena waktu itu barangkali PMS barangkali waktu itu punya program pengembangan SDM. Karena Kang Erik udah duluan pergi ke Swiss. Nah, 3 tahun kemudian, tahun berapa ya? saya tuh 84. Ya, berarti 3 tahun kemudian kan ya? 4 tahun. Aku 80. Ya, 4 tahun kemudian saya masuk beliau ke Swiss. Beliau lulus dari perguruan tingginya, saya baru masuk gitu. Nah, baru pulang dari Di tempat yang sama. Di tempat yang sama, kota yang sama. Di kota yang sama. Jadi Pak ini tuh barengan terus sama saya. Pas banget gitu, Pak. Cuman waktu itu saya mau mengisi kamar yang beliau isi waktu sekolah di asrama. Ya. Udah diisi koko kan? Bukan. Yang baru itu harus berdua dulu. Oh iya. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Kamar single, ada kamar double di asrama itu. Ya, yang masuk itu, yang baru masuk harus menempati kamar yang double. Saya nggak bisa kalau ada temen gitu di kamar itu. Ya karena Biar fokus juga. biar fokus. Akhirnya saya memilih kos di asrama lain ya, perawat ya, asrama perawat. Jadi ya banyak lihat perawat-perawat. Enggak, itu mah di luar kontes PMS. Nah, tahun 88 saya lulus di kuliah. Kemudian ini kayaknya gara-gara Pak Erik juga, karena beliau kan sudah menjadi kepala bidang atau setingkat wakil direktur. Iya. Jadi barang siapa yang lulus sekolah harus kerja gitu. Jadi saya tuh menang balik. Kudu gawe Nggak boleh cuman bawa kertas doang. Jadi kita agak-agak mewajibkan kalau yang sudah ada studi lanjut itu adalah programnya, misalnya memang studi lanjut. Kalau udah selesai harus manfaatin dulu. Jadi ada pengalaman industri dulu, baru kembali ke sini gitu. Iya. Betul. Iya. Karena nggak mau kita pulang kertas aja. Sama beliau juga kayaknya beliau juga disuruh Pak Hadi. Tuh menang balik mana? Gawe heula. Kalau saya memang lebih banyak kerjanya daripada sekolahnya. Nah, tahun 88 saya lulus, 89 karena ya kebijakan PMS ITB waktu itu yang selesai sekolah itu harus kerja. Jadi saya bekerja di Swiss Industrial Company. Kalau bahasa Swissnya Schweizerische Industrie für Gesellschaft gitu ya. Nah, jadi pekerjaan yang saya lakukan waktu itu adalah menjadi staff engineer-nya pengembangan kereta untuk Intercity Norwegia gitu ya.
Lintas kota. lintas kota di Norwegia. SIG Pabriknya ya? di Bener di Swiss. SIG? Ya, SIG. Pabriknya di- itu. Nah, baru pulang dari itu jadilah dosen. Berarti bermulai dari kuliah dulu ke Swiss dan akhirnya menjadi dosen. Ya, Ya. Saya juga dapat informasi bahwa Pak Dinding baru aja memasuki masa purna bakti ya Pak. alhamdulillah. Jadi setelah 41 tahun 2 minggu pas saya 41 ya, karena saya masuk 15 Januari 81 ke sini, pensiun di 1 Februari 2022 Oh iya, plus ya. Jadi plus 2 mingguan gitu. Nah, kenapa plus 2 minggu ini? Karena peraturan PNS. Jadi pensiun itu pada tanggal 1 bulan berikutnya setelah hari lahir. Oh gitu ya. Jadi karena saya lahir di bulan Januari, kapanpun di Januari tetap pensiunnya di tanggal 1. Dan jelalahnya saya lahir di 31 Januari. Jadi selesai langsung pensiun. Syukur. Nggak pas banget. Ya gitulah kira-kira. baik. Sekarang kita ke Pak Erik lagi. Saya juga Pak dapat sedikit informasi ini Pak, bahwa kan tadi kalau Pak Dinding menginisiasikan AE. Nah kalau Pak Erik menginisiasikan koperasi di Polman ya Pak, koperasi pegawai. Ya, Gimana juga. Pak, boleh diceritakan? Ya sebetulnya kan kalau koperasi itu sebetulnya di zaman dahulu koperasi itu dibutuhkan lah di setiap organisasi gitu ya. Dan Polman pun pada saat itu ada koperasi simpan pinjam. Kita menganutnya ke Boromius kalau nggak salah. Boromius. Ada koperasi di Boromius. Pegawai-pegawai kita ikutan jadi anggota di koperasi di Boromius pada saat itu. Nah, kami berpikir bahwasanya ya masa sih gitu ya, kita punya pegawai sendiri kok ngikut Nebeng. koperasinya sama koperasi orang. Kemudian kan keberadaan koperasi itu sangat bermanfaat ya, selain memang barangkali salah satunya simpan pinjam, tapi juga kan kita bisa membangun berbagai unit usaha sebetulnya gitu ya kalau koperasi itu, sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih kepada anggotanya. Dalam hal ini anggotanya ya pegawai gitu ya. Nah makanya kita mencoba pada saat itu untuk ya sudahlah, ada yang belajar koperasi di kita supaya kita mampu, karena kan ada syaratnya ya, kalau Anda menjadi pengurus koperasi atau apa ya harus dididik, harus apa gitu, harus Saya juga paham. pernah Pak waktu SMA, tapi ikut koperasi siswa. Iya kan ada persyaratan kan, akhirnya dulu daripada nebeng terus coba kita bentuk koperasi di dalam ya. Akhirnya dengan beberapa teman ya kita dirikan koperasi di dalam, jadi Kopek Polman ya, koperasi pegawai udah Polman apa masih PMS? Saya lupa sih. Masih PMS. Saya lupa lah, Masih tahun PMS. berapa juga saya masih lupa. Jadi kita bentuk koperasi tersebut, kemudian langsung selain memang simpan pinjamnya dijalankan, tapi kita berusaha untuk mentransformasi ke jasa usaha bersama gitu koperasinya, supaya bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain ya. Dan pada saat itu supaya kita lebih sejahtera, dan kebetulan saya jadi wadir 2 ya, di bidang Administrasi umum dan keuangan. administrasi keuangan. Saya bikin kebijakan KKN. Jadi kebijakan KKN itu kan lembaga ini kan banyak butuh supplier ya. Iya, betul Pak. Kegiatan hari-hari misalnya banyak fotokopi, banyak apa segala macam. Saya bilang kalau koperasi bisa nawarin harganya sama aja, saya kasih sama koperasi, ngapain nih memperkaya orang, bener nggak ya? Jadi pertama misalnya kita bikin unit fotokopi gitu ya. Jadi semua fotokopi yang tadinya kita bawa ke di Pati Ukur lah kemana gitu, langsung ke sini, karena itu duitnya gede juga yang keluar gitu. Daripada dinikmati orang, lebih baik dinikmati sama karyawan sendiri, bener nggak ya? Jadi kita bangun yang model-model gitulah, bahkan sampai kita bikin PT pada saat itu untuk kebutuhan peralatan semen dan sebagainya bersama koperasi pegawai semen Padang. Kita bikin namanya PT Polma Sepa Utama, itu pemiliknya adalah Kopek Polman sama Kopek Semen Padang, untuk peralatan-peralatan yang dicor gitu ya. Hal-hal semacam begitulah yang
yang kita inisiasi pada saat itu. Berkembangnya seperti apa sekarang saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas idenya seperti itu, karena kami melihat di lembaga-lembaga lain koperasi pegawainya maju pesat gitu ya, dan pegawainya sejahtera oleh si koperasi itu, makanya kami tiru lah gitu ya. Kira-kira kayak gitulah itu ceritanya. Koperasi jadi tempat favorit mahasiswa, Pak. Oh, gitu ya? Istirahat, pada diem di sana, makan es krim. Coba harusnya hari ini koperasinya harus sudah punya building gede, barangkali harusnya kalau dijalanin beneran bisnisnya pada saat itu gitu ya. Ya alhamdulillah itu rumah itu udah milik koperasi. Yang rumah itu ya. Ya. Maksudnya ada 100 rumah udah milik koperasi sekarang gitu. Kita kedepannya harapan. Ya minimal gini, minimal melalui koperasi itu saya lanjutkan ke Pak Eri, karena saya juga ketiban pulung dari pekerjaannya Pak Albertus. Pak Albertus ya, itu ketua aja Pak Albertus yang pertama ya. Pertama Pak Albertus. Nah Saya ini waktu itu ketua. kan ada di ada kenayakan dalam ya, yang dulu ada asrama pegawai. Ini sempat jadi. Oke, sama tuh. Lama saya jadi, sempat jadi penghuni. Ya. Iya, Nah saya sempat tinggal kemudian di situ juga. waktu itu Polman mempunyai kebijakan bahwa yang tinggal di asrama itu harus bergilir gitu. Nah akhirnya keluarlah kebijakan itu zaman almarhum Pak Hadi Waratama. Nah untuk membuat atau untuk penghuni asrama itu bisa tanda petik keluar dari asrama, Polman punya kebijakan waktu itu memberikan pinjaman lunak soft loan yang tidak gitu ya, berbunga untuk ngontrak rumah. untuk bayar DP. Bayar DP ya. DP rumah. Ya kalau saat itu sih menurut saya secara pribadi melihat, saya juga kebetulan ngambil rumah cicilan, down payment yang diberikan oleh Polman itu sudah lebih dari cukup gitu. Nah sejak itu asrama ini keluar dari pertanyaan. Iya, nggak apa-apa. Asrama yang ada di Kanyaram itu akhirnya boleh tinggal di sana dengan 2 masa hunian kali per hunian 2 tahun. 2 tahun maksimal. Jadi minimalnya 2 tahun, maksimumnya 4 tahun. Udah 4 tahun ya silahkan diganti oleh yang lain. Gitu. Supaya adil juga bisa merasakan juga. Ya begitulah kira-kira tujuan utamanya. Ya. Tambahan dari itu mungkin. Saya penasaran Pak, untuk Pak Erik, kan kalau Pak Dindin masih stay di dunia pendidikan, Ya. institusi, kalau Ya. Pak Erik, apakah setelah dari Polman keluar ke dunia ngaprak dia. Ngacak ya kemana-mana. Ngaprak ya. bedanya gimana Pak kalau misal di Polman dan di luar? Ya, sebetulnya kalau belajar saya banyak di Polman ya. Jadi maksudnya baik belajar secara akademis maupun secara industri, karena dulu kami melaksanakan kayak membawa pabrik ke dalam gitu ya. Jadi kita juga di dalam itu kayak industri aja pergerakannya. Dan di situ kami belajar banyak sebetulnya. Dan ketika saya mengatakan bahwasanya berkiprah tuh saya harus belajar juga di industri benerannya kayak apa gitu ya. Makanya saya tidak seperti Pak Dindin, saya barangkali mengambil jalan lain untuk melihat dunia luar juga gitu ya. Industri di Indonesia kayak apa, karena kan saya cuma tahu kalau di industri di Swiss ya. Iya. Karena pertama kerja saya di sini. Iya. Jadi kerja beneran di industri saya di Swiss. Nah, saya belum pernah kerja di industri di Indonesia. Saya mencoba berkiprah di luar dengan harapan kalau saya berada di luar, saya kan bisa menjembatani juga. Saya tahu di dalam kayak apa, mungkin saya bisa menjadi jembatan yang lebih baik gitu. Dan ternyata memang betul. Jadi saya pertama itu berkiprahnya di sebuah pabrik pengecoran logam gitu ya. Dan kita berkoordinasi sangat erat dengan sekolahan untuk mengejar sesuatu teknologi yang dibutuhkan oleh negeri ini gitu. Jadi misalnya penelitiannya di sini atau zero seriesnya di sini. Kemudian kami di industri itu melakukan mass productionnya dan sebagainya. Itu sebuah praktek yang memang diharapkannya kan begitu ya Pak ya, bahwa sekolah vokasi itu
melakukan pengembangan yang dibutuhkan oleh industri. Jadi industri nggak perlu punya Ada research and link and development match sendiri gitu. antara industri dengan kampus. Iya, kita nggak usah bangun R&D department sendiri, kan mahal. Ya udah aja di sekolah, kan sekolah ada segala macamnya. Ya minimal kewajiban dosen itu harus melakukan penelitian. Persis. Jadi ada otaknya, ada peralatannya, ada peralatan ujinya, ada segala macam yang notabene kalau industri itu mengadakan itu semua kan mahal sekali ya. Jadi lakukan di sini. Kemudian industri yang melakukan mass productionnya, bahwa nantinya ada royalti ke kampus dan sebagainya, itu kan keuntungannya gitu. Seharusnya kan memang demikian. Nah, saya berada di pintu yang lain atau di dunia yang lain itu untuk mencoba menjalankan itu, dan memang berjalan pada saat itu. Tapi setelah itu saya berangkat ke sektor-sektor lain ya, merambah ke sektor-sektor. Tadinya kan masih sektor keras kayak di sini ya, pengecoran logam. Kemudian masuk di sektor yang agak lunak ke alat kesehatan. Lalu masuk ke lebih lunak lagi, saya masuk di industri spa and resort. Itu kan lebih kacau lagi ya. Jadi saya boleh dikatakan masuk di berbagai sektor lah, dari yang keras sampai yang centil-centil saya coba masukin gitu ya. Bagus Pak. Nampaknya Pak sekarang waktu udah agak mencemburui Ya, kita. siap. Jadinya Pak, untuk closing statementnya boleh harapannya ke depannya untuk misal alumni, untuk IKAL, dari Pak Didin dulu mungkin. Baik, saya ingin berbicara dari pengalaman saya aja. Pertama adalah kita harus membuat eksistensi diri kita dulu, Pak Erik ya, sebelum diakui oleh orang lain. Nah, dengan cara yang saya sampaikan tadi, alhamdulillah sejak tahun, kalau di Polman udah nggak usah dicerita lagi ya, karena tadi udah cerita. Sejak tahun 2007 barangkali, saya udah diajak untuk ikut dalam program Asosiasi Politeknik Indonesia oleh ASPI, yang kebetulan ketuanya itu juga Pak Iskandar. Pak Iskandar waktu itu gitu ya. Nah, ya barangkali juga ketika Pak Iskandar ingin membuat program, pasti kan beliau juga mencari siapa nih orang yang bisa jalanin, bisa membantu beliau. Pasti kan mencari orang yang menurut beliau bagaimana karakternya. Nah, saya lah barangkali yang terpilih waktu itu untuk membantu beliau yang cocok. Nah, berakal dari itu, saya tahun 2010 saya diminta membantu dulu tuh Direktorat Kelembagaan di Dikti. Nah, pada saat itu kenapa saya diajak juga ke sana? Karena balik lagi dengan Pak Iskandar, kami membangun unit inkubator bisnis yang ada di sana. Nah, UIB yang sekarang barangkali diteruskan oleh Pak Dede Sujana. Nah, di Dikti waktu itu belum ada program itu. Nah, melalui ASPI lah kami mengusulkan gitu. Dulu namanya program mahasiswa wirausaha. Inilah salah satu korban, bukan korban lah ya, peserta bersama suaminya. Cuman beliau mah nggak ngambil modalnya ya. Kamu kan nggak mengusulkan modal. Kalau Kang Hasbi kan ya sampai sekarang masih itu gitu, melaksanakan bisnisnya berbasiskan dari inkubator bisnis. Nah, dari situlah orang-orang kan mungkin melihat saya, dan akhirnya saya bisa masuk ke Direktorat Kelembagaan Dikti. Kemudian tahun 2012 saya bisa masuk ke Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, yang sekarang menjadi Direktorat Akademi Pendidikan Tinggi Vokasi. Walaupun saya sudah pensiun, saya masih tetap di sana. Kenapa? Ya barangkali teman-teman yang di pusat itu melihat apa, awalnya melihat dulu ada sesuatu yang berharga gitu. Nah, maka diajarkan. Jadi saran saya bagi mahasiswa, bagi alumni, yuk tunjukkan apa yang kita bisa. Nah, nanti kalau udah menunjukkan itu, barangkali orang lain juga akan menilai kita. Ya, juga sama IKAL, tunjukkan dulu. Ini salah satu podcast ini juga barangkali salah satu cara untuk
menjual apa ya, memarketing, inilah ikatan kita. Barangkali dari saya itu eksistensi diri dulu. Eksistensi. Baik, terima kasih Bapak untuk closing statement-nya. Sekarang untuk Pak Eri. Ya, makasih. Mungkin kalau saya hampir sama aja sih. Sebetulnya kemarin waktu Sarasehan saya bilang juga bahwasanya kita balik aja ke jati diri kita gitu ya. Bahwa saja jati diri kita itu kita dilahirkan sebagai pelopor, sebagai pioneer. Karena ketika tahun 76 Pak Dindin yang mengawali di sini itu tidak ada binatang yang sama di negeri ini. Belum ada, nggak ada gitu. Yang namanya politeknik itu nggak ada. Ini sekolahan apaan dan sebagainya. Berarti kita adalah pelopornya. Kemudian jurusannya pun sama, nggak ada gitu. Jurusan tool making, jurusan maintenance, jurusan nggak ada. desain drafting, nggak ada. Itu berarti kita pelopor. Berikutnya pun sama, nggak ada jurusan foundry, jurusan mekatronika. Artinya apa? Sejak perjalanan kita dari awal sampai perjalanannya ke sini, kita itu memang dilahirkan sebagai pelopor gitu. Apa yang kita lakukan selalu mempelopori, selalu menjadi pionir. Nah, saya harapkan sebetulnya kalau yang kami rasakan, kita dilahirkan seperti itu, maka nilai-nilai itu merasuk kepada jiwa kami, sehingga dimanapun kami berada, kami selalu mempelopori sesuatu gitu di tempat di mana kami kerja. Pak ini tadi cerita misalnya dia didikti apa-apa, mempelopori sesuatu, bikin sesuatu yang baru. Dan saya yakin seluruh alumni awal kita pun sama ketika mereka berada di tempat kerjanya, mereka mempelopori apapun gitu ya di tempat kerjanya. Karena apa? Karena mereka punya nilai-nilai itu gitu. Ketika mereka berada di lembaga ini sendiri sudah menjadi sebuah kepeloporan tertentu, sehingga apa yang kita lakukan masuk ke jiwa kita itu punya nilai-nilai kepeloporan. Nah, saya harapkan karena kita dilahirkan sebagai pelopor, jadilah pelopor-pelopor bangsa ini ke depannya gitu. Siapapun, karena apa? Karena itu tadi kita tuh nggak nyari-nyari pengen jadi pelopor, enggak, kita dilahirkan jadi pelopor gitu. Jadi sok atuh jadi pionir, jadilah Anda pelopor-pelopor bangsa ini, apapun gitu ya. Itu aja sih gitu. Pesan singkat tapi benar-benar padat dan bermakna dari Pak Dindin maupun Pak Eri. Terima kasih banyak Sama-sama. sudah bisa meluangkan waktunya untuk Kami juga terima kasih. iPods. Ya, Dan juga mohon maaf jika kita mengganggu waktunya Bapak. nggak apa-apa, kita juga senang bisa sharing dengan semua gitu ya melalui podcast ini. Dan barangkali terakhir dari saya, mohon maaf apabila ada ungkapan juga body language saya yang kurang berkenan gitu. Sama, Terima maaf kasih. juga. Terutama ke sama yang di depan itu tuh. Baik, untuk Akang Teteh yang melihat podcast ini, yang mendengarkan podcast ini, mohon diresapi karena dari awal pembicaraan kita itu penuh dengan belian-belian yang bisa kita gali lagi potensinya dan kita terapkan. Baik, Terima kasih. karena itu saya akan menutup podcast ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Nah.